Bab 1201. Benar-benar menjadi sia-sia. Ye Junlin memiliki mimpi yang panjang. Dia hampir bermimpi tentang pengalamannya lebih dari 20 tahun. Tapi mimpinya semakin kabur. Dia akan mati. Tapi dia memiliki orang-orang yang tidak bisa dibebaskan. Liziran 3 orang. Dan beberapa saudara. Dia bangun. Dia ingin hidup. Dia tidak bisa mati begitu saja. Tuan Fu masih tidak tahu siapa dia. Siapa yang melawan dirinya sendiri. Khawatir tentang keluarga dan saudara. Dia juga mengkhawatirkan Daxia. Tidak. Ayah. Ye Junlin samar-samar mendengar seseorang berteriak di telinganya. Dia perlahan membuka matanya. Dan dia disambut oleh wajah merah muda kecil. Ayah bangun. Teriak Junjun. Junjun. Ye Junlin ingin memeluk Junjun. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia tidak memiliki jejak kekuatan di sekujur tubuhnya. Kecuali kesadarannya dan kemampuan untuk menggerakkan matanya, dia tidak bisa bergerak dimanapun di tubuhnya. Ye Junlin tercengang. Dia lumpuh. Benar-benar usang. Itu harus menjadi racun sombong dari Istana Raja Darah. Biarkan meridian tubuhnya dihilangkan sama sekali, dan semua otot dan jaringan lain akan terkikis. Bahkan organ dalam sangat terpengaruh. Ditambah dengan pertempuran terus-menerus, tubuhnya benar-benar dihapuskan. 8 tahun yang lalu, anggota badan Ye Junlin hanya patah. Tetapi sekarang jauh lebih serius dari itu. Ye Junlin bahkan tidak bisa bergerak. Hal yang baik tentang berada dalam keadaan vegetatif adalah dia bangun. Ketika Ye Junlin bangun, semua orang bersorak. Keajaiban. Pasti keajaiban dalam sejarah kedokteran. Teriak Qin Beishan penuh semangat. Bisakah Ye Junlin bangun dalam keadaan seperti itu? Hanya keajaiban. Tentu saja dia membayar banyak. Ada orang lain, Gu Feng. Dia mengabaikan perintah Chen Wudao dan datang ke Ye Junlin secara pribadi. Dalam keadaan marah, Chen Wudao memecat Gu Feng secara langsung. Dan memberi banyak batasan padanya. Tapi Gu Feng tidak peduli. Dia dan Qin Beishan bergabung untuk menyembuhkan Ye Junlin sampai dia bangun. Penatua Qin, bagaimana kondisi suamiku? Li Ziran bertanya. Qin Beishan ragu-ragu. Penatua Qin, tolong beritahu mereka situasi sebenarnya. Saya juga mengerti situasi saya sendiri. Saya sia-sia, kata Ye Junlin. Qin Beishan menghela nafas dan berkata, "Hei, itu benar. Dewa Perang telah menjadi kehancuran total. Dia menderita terlalu banyak trauma. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur di semua. Dan dia bahkan tidak bisa duduk di kursi roda. Mereka semua membutuhkan seseorang untuk merawat mereka." Gu Feng berkata sambil menangis. Ya, Dewa Perang tidak berguna dalam hidup ini. Dia tidak hanya kehilangan segalanya. Kekuatan bela dirinya. Tetapi juga semua meridian dan otot tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya. Itu tetap ada di tubuh Ye Junlin dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Menyebabkan konsekuensi seperti itu. Kali ini adalah situasi yang sebenarnya. Ye Junlin benar-benar sia-sia. Boom. Zhou Yingying hampir pingsan lagi. Kulit Li Ziran berubah dan segera kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Selama Ye Junlin bangun, aku akan merawatnya." Dalam situasi ekstrim ini, dia tidak meminta apapun. Aku hanya ingin Ye Junlin hidup. Sama sekali tidak ada masalah dalam memastikan keluarga bahagia dengan sumber keuangannya seumur hidup. Li Ziran memegang tangan Ye Junlin dengan erat. Ye Junlin tersenyum. Sisa hidupku sepenuhnya terserah padamu. Tidak masalah. Melihat keluarga begitu santai, Qin Beishan dan Gu Feng menyapu kabut. Jangan meminta kekayaan yang besar. Cukup bahagia dan stabil. Dewa Perang Daxia yang bermartabat telah menjadi sia-sia. Ini konyol. Hahaha. Bab 1202. Momen hangat. Itu menjadi lelucon terbesar untuk sementara waktu. Bahkan rasa malu Daxia. Di masa lalu, Dewa Perang Kunlun yang membanjiri ratusan negara di luar negeri. Sekarang dia telah menjadi orang lumpuh. Tidak bisa bergerak. Dia harus berbaring selama sisa hidupnya. Dan dia bahkan tidak bisa duduk di kursi roda. Luar negeri tersenyum. Ini bahkan lebih memalukan daripada kematian Ye Junlin.
Namun, keberadaan Ye Junlin selalu menjadi ancaman bagi sebagian orang. Bagaimana jika dia tidak benar-benar tidak berguna? Namun, setelah bertanya dari berbagai aspek, mereka memutuskan bahwa Ye Junlin benar-benar tidak berguna. Dan terakhir kali Ye Junlin dibiarkan melawan ratusan tuan dalam satu nafas telah membuat masalah besar. Membunuhnya lagi, terutama di Daxia, hampir tidak mungkin. Yan Longwei dan bahkan Chen Wudao sudah memperhatikan. Adapun orang atau organisasi yang Daxia ingin bunuh Ye Junlin, sudah terungkap terakhir kali. Mereka tidak akan pernah terungkap lagi. Pada saat ini, Ye Junlin adalah yang paling aman. Tentu saja hanya di musim panas. Mengesampingkan semua orang, Gu Feng berkata kepada Ye Junlin, Dewa Perang. Jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Aku telah menyerahkan posisiku. Kata Ye Junlin. Gu Feng berkata dengan ekspresi yang rumit, kalau begitu aku akan memanggilmu bos. Tetapi kamu akan selalu menjadi Dewa Perang dalam pikiranku. Dan Dewa Perang Kunlun di mata tentara besi 100.000 Kunlun. Bos, sebenarnya kamu tidak harus menyerahkan posisimu. Ya, kamu seharusnya mengatakan tentang keracunan sebelumnya. Chen Wudao tidak akan pernah menantang. Hanya dia dan Qin Beishan yang tahu bahwa Ye Junlin diracun. Bahkan jika seperti ini sekarang, itu karena Istana Raja Darah sangat beracun. Katakan lebih awal, Ye Junlin tidak harus melepaskan posisinya sama sekali. Dia masih Dewa Perang Kunlun. Dan dia tidak akan pernah jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti itu. Tidak ada gunanya. Pihak lain datang untukku. Selain itu, aku juga lelah untuk sementara waktu. Dan aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargaku. Mentalitas Ye Junlin cukup bagus. Hei! Gu Feng menghela nafas. Raja masa lalu yang tak terkalahkan datang ke bidang seperti itu. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sisa hidupnya. Setelah beberapa hari pengkondisian, Ye Junlin dan Li Ziran berdiskusi dan kembali ke Jiangbei. Bagaimanapun, itu adalah rumah. Di bawah bujukan Ye Junlin, Gu Feng kembali ke keluarga. Setelah kembali ke kediaman, Li Ziran sangat gembira. Ini bagus. Keluarga bersatu kembali. Setidaknya Ye Junlin tidak akan pernah menghilang tanpa alasan. Junjun sedang bermain di pelukan Ye Junlin. Sementara Li Ziran dan Zhou Yingying sedang memasak. Sebuah adegan yang manis. Ye Junlin tersenyum. Lebih mudah dari sebelumnya. Kehidupan sederhana seperti ini baik-baik saja. Setelah beberapa hari seperti ini, itu terputus. Li Wenyuan, Zhao Yalan dan Wu Mulan semuanya datang. Ziran, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu dengan orang cacat? Teriak Wu Mulan. Ya, kamu bilang dia tidak bisa bergerak sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi suami dan ayah yang baik? Dia menjadi beban ketika dia sehat sebelumnya. Sekarang dia cacat dan tidak bisa bergerak. Itu bahkan lebih menjadi beban. Zhao Jiangwo juga berteriak. Kali ini, mereka memiliki alasan yang sah untuk menuduh Ye Junlin dan Li Ziran bersalah. Li Wenyuan menepuk meja dan berteriak. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah membiarkan putriku merawat orang cacat selama sisa hidupnya. Selain itu, apakah kamu senang ayah Junjun adalah orang cacat? Kata-kata Li Wenyuan menghentikan semua orang. Tentu saja tidak. Itu hanya orang lumpuh. Jika aku memukulnya, dia tidak bisa melawan. Zhang Wentao menendang Ye Junlin. Semburan kolik datang, dan wajah Ye Junlin terasa sakit. Bab 1203. Tidak sebagus anjing liar. Zhang Wentao tertawa dan berkata, lihat, si lumpuh ini tidak bisa bergerak. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengapa tidak memelihara anjing? Selir Zhao juga tertawa. Ya, seekor anjing liar masih bisa menjaga pintu. Si lumpuh ini apa yang bisa dia lakukan? Kata-kata semua orang menjadi semakin jelek. Junjun menangis. Berhenti di depan Ye Junlin dan menangis. Kamu tidak diizinkan menggertak ayah. Zhou Yingying juga menangis. Putranya tidak sebaik anjing liar. Sangat membuat frustrasi. Jika putranya sehat, atau Dewa Perang Kunlun di Daxia, siapa yang berani menolak? Ye Junlin, yang sedang berbaring di tempat tidur, menutup matanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Cukup. Teriak Li Ziran.
Kamu tidak boleh membicarakan suamiku seperti itu. Tidak peduli kondisi fisiknya. Dia adalah pahlawanku yang tak tertandingi dan kebanggaan Junjun dan aku. Bahkan jika dia hanya brilian, itu sudah cukup. Li Ziran berteriak. Ye Junlin adalah musim panas yang besar, berjuang dalam pertempuran berdarah untuk rakyat. Dijebak oleh pencuri. Sekarang semua orang sarkastik. Dia tidak tahan. Brilian. Apakah dia pernah brilian? Jangan bicara tentang Yunting Group. Wu Mulan bertanya langsung. Dia adalah. Li Ziran hanya ingin mengungkapkan identitas Ye Junlin. Pikirkan tentang itu. Itu semua di masa lalu. Bahkan tidak masuk akal untuk memberitahu mereka. Bahkan mungkin menarik ejekan dari orang banyak. Apa dia? Katakan. Hehe. Dia sekarang memperkirakan bahwa tidak ada yang akan setuju untuk mengganti anjing. Zhang Wentao mencibir. Oke. Itu yang kamu lihat. Kondisi fisik Junlin memang sama. Tapi aku dan orang yang merawatnya seumur hidupku. Ini jawabanku. Li Ziran hanya bertengkar dengan keluarganya. Ini adalah sikapnya. Bingung. Kamu terlalu bingung. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan impulsif. Tidakkah kamu memikirkan masa depan? Jangan katakan apa-apa lagi. Apa yang akan Junjun lakukan di masa depan? Pertemuan adalah untuk ibu untuk pergi. Yang lain bertanya pada Junjun bagaimana dengan ayah Junjun. Apakah kamu tahu berapa banyak bayangan yang akan Ye Junlin tinggalkan pada Junjun di masa kecilnya? Di antara teman-temannya. Dan dia juga akan dihukum. Tusuk tulang punggungnya. Ya. Anak-anak lain meminta ayah mereka mengajak mereka bermain. Bagaimana dengan Junjun? Ayah cacat seperti itu bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Belum lagi dirimu sendiri. Berapa banyak yang akan kamu tanggung di masa depan? Penghinaan. Bahkan ayah angkatmu harus menanggung keburukan. Li Wenyuan dan beberapa orang menganalisis hubungan kunci. Junjun memeluk leher Ye Junlin dengan erat. Dia menggelengkan kepala kecilnya. Tidak. Aku akan bersama ayahku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Wu Mulan menatap Zhou Yingying lagi dan berkata. Zhou Yingying. Anak orang lain jahil. Apa kamu juga jahil? Anakmu jadi begini. Apa kamu mau datang mencelakai Ziran? Kalau aku jadi kamu. Pasti aku bawa dia pergi. Yang lain saling tuduh. Ya, Wu Mulan. Kamu benar-benar memiliki niat buruk. Kamu hanya ingin mengadu Ziran. Anakmu cacat. Dan kamu masih memiliki wajah untuk terus mengganggu Ziran. Bukan apa-apa. Cepat. Semakin jauh kamu pergi. Lebih baik. Pada akhirnya, semua orang harus mengusir Ye Junlin dan Zhou Yingying. Kamu bilang aku bisa. Tapi ibuku tidak bisa. Tiba-tiba suara Ye Junlin terdengar. Semua mata tertuju padanya. Katakan saja ibumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Semua orang mencibir. Zhou Yingying, pergi dari sini. Bab 1204. Penjahat datang untuk mencari kesalahan. Boom. Tiba-tiba semua orang merasakan napas dingin. Udara dingin menembus ke dalam tubuh, seperti jatuh ke dalam gua es. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dan darahnya membeku. Ye Junlin. Semua orang memandang Ye Junlin. Dia marah. Itu bahkan bisa membuat orang takut. Apa yang kamu lakukan? Zhang Wencai bertanya dengan gemetar. Mulut besar menamparmu. Ye Junlin berkata dengan marah. Tapi dia berjuang untuk waktu yang lama. Tidak bisa bergerak sama sekali. Bangun. Ye Junlin meraung liar. Mencoba yang terbaik untuk berguling dari tempat tidur dengan bunyi gedebuk. Bang! Ye Junlin hampir jatuh. Ye Junlin. Li Ziran dan Zhou Yingying bergegas dengan cemas. Hahaha. Melihat penampilan menyedihkan Ye Junlin, semua orang tertawa. Semua orang mengejek Ye Junlin tanpa ampun. Itu dia. Kamu masih ingin memukulku. Lucu. Kan? Itu saja. Kamu bahkan tidak bisa bangun. Apakah kamu ingin melindungi ibu dan anak-anakmu? Kamu harus menonton saat aku memukul mereka. Zhang Wentao dan Zhao Junfei bahkan lebih banyak tertawa. Kamu terlalu menggertak. Li Ziran meraung. Zhang Wentao mencibir. Ziran, saya hanya menunjukkan kepada Anda apa yang akan terjadi di masa depan. Kami adalah keluarga. Jadi tentu saja itu tidak akan berhasil.
Tapi bagaimana dengan musuh? Akankah mereka membiarkanmu dan anakmu pergi? Hanya mengandalkan kecacatan ini untuk melindungimu. Lebih baik memelihara anjing. Meskipun kata-kata Zhang Wentao jelek, sangat menghina. Tapi kata-katanya masuk akal. Jika bukan mereka, itu orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Ye Junlin terlihat seperti ini. Apa yang bisa dia lakukan? Saya hanya bisa menonton tanpa daya diganggu. Oke, kakek nenek, ayo pergi. Jangan ganggu mereka. Akhirnya, Zhao Yuan menarik semua orang pergi. Wu Mulan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka benar-benar ingin mengusir Ye Junlin dan Wu Mulan. Tetapi dengan Tuan Lin di belakang Li Ziran, mereka tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, Tuan Lin menghormati pilihan Li Ziran. Setelah Zhou Yingying dan Li Ziran mengangkat Ye Junlin ke tempat tidur, mereka berdua menyeka air mata mereka setelah menoleh. Terlalu membuli. Tapi itu tidak berdaya. Jika Ye Junlin sehat, bisakah dia jatuh ke dalam situasi ini? Mustahil. Nenek, jangan menangis ibu. Junjun percaya bahwa ayah akan menjadi lebih baik. Junjun yang bijaksana menyeka air mata untuk mereka berdua. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, Junjun benar. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, hidup harus melihat ke depan." Li Ziran bersorak. Kemudian seseorang datang ke sini. Yang mengejutkan semua orang adalah keluarga Jiang Beiye. Ayah dan ibu angkat Ye Donghui dan Wu Wanruo, serta Ye Yilong dan Wu Li semuanya melompat keluar. Hahaha, Ye Junlin benar-benar tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Bukankah itu Dewa Perang Kunlun? Apakah itu masih belum dihapuskan? Ini benar-benar pembalasan. Sepertinya aku menghapus kaki dan kakimu 8 tahun kehendak Tuhan begitu. Ye Yilong tertawa terbahak-bahak. Wu Li juga tertawa angkuh dan berkata, kamu memang mampu. Kamu dijebloskan ke penjara dengan anggota tubuh yang patah, dan kamu masih bisa dipilih. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kakimu sembuh saat itu? Hahaha. Apakah ada dokter sihir di penjara yang menyembuhkanmu? Kami bisa mengirimmu ke penjara lagi. Kau bisa pergi ke dokter sihir untuk perawatan. Keduanya sangat bahagia. Bagaimanapun, Ye Junlin menghancurkan segalanya untuk mereka. Sekarang Ye Junlin turun. Mereka lebih bersemangat daripada orang lain. Bab 1205. Apakah Ye Junlin putus asa? Dia lumpuh sekarang. Dan bahkan Qin Beishan tidak bisa disembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkannya di dunia ini? Ye Donghui mencibir. Ibu angkat Wu Wanruo tertawa. Mungkin penjara adalah tujuannya. Tepat ketika mereka dengan kejam menghina Ye Junlin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan aneh di mata Ye Junlin. Sudut mulutnya membangkitkan busur yang menarik. Ye Junlin, kita di sini kali ini, bukan untuk mentraktirmu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli kapan seseorang tidak boleh berlebihan. Karena suatu hari dia mungkin jatuh dari posisi yang sangat tinggi. Sama sepertimu sekarang. Sekarang kami tidak ingin menggertakmu. Sungguh. Kamu tidak sebaik anjing liar. Anjing liar akan mengejar dan menggigitku jika aku mengacaukannya. Bagaimana denganmu? Bahkan tidak bergerak. Hahaha. Pada akhirnya, semua orang di keluarga Ye meninggalkan villa dengan tawa puas. Tidak lama setelah mereka pergi, orang lain datang. Beberapa keluarga di Jianghai. Mereka semua datang untuk mengejek Ye Junlin. Bagaimanapun, dia diinjak-injak oleh Ye Junlin sebelumnya. Jika ada kesempatan seperti itu, saya pasti akan menginjaknya. Kemudian ada lebih banyak orang yang datang. Semua sama. Melihat ini, Li Ziran hanya bisa menghiburnya. Jangan khawatir tentang suami saya. Situasi seperti ini pasti akan terjadi. Penjahat hanya mencari masalah. Saya memiliki ayah angkat di belakang saya. Paling-paling, mereka akan mengejek dan ejekan. Dan tidak berani melakukan apa-apa. Untungnya, ada Tuan Lin yang mendesaknya. Kalau tidak, apa yang Ye Junlin dan yang lainnya temui adalah penghinaan verbal semacam ini. Ledakan. Tiba-tiba pintu dibanting terbuka. Puluhan orang bergegas masuk. Dipimpin oleh Qiao Jin Qiu. Pada awalnya, Ye Junlin mengubahnya menjadi Kasim. Ye Junlin,
kamu juga punya hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Dewa Perang Kunlun yang bermartabat juga akan jatuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan datang untuk membalas dendam untukmu. Qiao Jinqiu pernah dihapuskan oleh Ye Junlin, dan dia selalu menyimpan dendam. Apa yang bisa dilakukan? Dia menginjak 100 raksasa teratas di Jianghai. Dia telah menantikan hari balas dendam. Hari ini, itu datang. Lagi pula dia belum memikirkannya. Ye Junlin, tidak bisakah kamu bergerak sekarang? Aku menggertak ibumu, istri dan anakmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya bisa menonton. Qiao Jinqiu meraung liar di jalan. Kakak. Beberapa pengawal di belakangnya melangkah maju satu demi satu. Siapa yang berani? Wu Xiao berhenti di depan. Dia juga bisa dianggap sebagai Ye Junlin, yang tidak ketinggalan, dan selalu berada di sisinya. Ini konyol. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam dari Ye Junlin. Aku tidak peduli siapa di belakang Li Ziran. Aku harus mengambil beberapa barang Ye Junlin hari ini. Qiao Jinqiu gila. Wu Xiao sedang terburu-buru. Orang-orang di depannya semuanya ahli. Dia tidak bisa menghentikannya. Sudah terlambat untuk memanggil bala bantuan sekarang. Melihat bahwa Qiao Jinqiu datang dengan putus asa. Bahkan jika dia menyinggung Tuan Lin, dia akan menyakiti Ye Junlin. Qiao Jinqiu bahkan memerintahkan, hentikan gadis ini, dan yang lain akan melayaniku. Aku ingin tangan dan kaki Ye Junlin, dan aku ingin dia menjadi Kasim. Qiao Jinqiu memberi perintah. Lusinan pengawal yang dia bawa semuanya bergerak. Wu Xiao dengan cepat dikendalikan. Hahaha, bukankah Ye Junlin putus asa? Apakah enak disebut Tian-Tian tidak, dan bumi mati? Qiao Jinqiu tampak sombong. Berikan padaku. Pengawal itu hendak menyerang Ye Junlin. Benarkah? Datang minuman dingin. Bab 1206. Beberapa orang benar-benar tidak layak dilindungi. Seiring dengan suara itu, sesosok muncul. Dia mengenakan mantel hitam panjang yang menutupi wajahnya. Ye Junlin tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya di saat kritis ternyata adalah mantan musuh, Dewa Perang Yama. Ketika dia terluka, setelah Ye Junlin mengirim seseorang untuk menyembuhkannya, Dewa Perang Yama menghilang. Tidak menyangka akan muncul saat ini. Bang bang bang. Meskipun negara serigala adalah negara kecil, namun kekuatan Yama God of War tidak boleh diremehkan. Segera Qiao Jinqiu dan kelompoknya diusir. Terima kasih. Li Ziran dan yang lainnya dengan cepat mengucapkan terima kasih. Aku paling menghormati yang kuat dalam hidupku. Dan Dewa Perang Kunlun adalah orang yang paling aku kagumi. Aku akan selalu melindunginya. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku. Ye Junlin tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan tenang. Hei. Wu Xiao menghela nafas. Dia mengerti bahwa Ye Junlin tidak nyaman. Pada akhirnya, Dewa Perang Yama yang datang untuk melindunginya. Sangat dingin. Dewa Perang Yama bertekad untuk melindungi Ye Junlin. Bahkan jika dia tahu bahwa ada jalan buntu di depan. Tetapi dengan Dewa Perang Yama, ada lebih sedikit penjahat yang menemukan kesalahan. Belakangan ini, di luar negeri tidak tenang. Setelah Chen Wudao mengambil posisi Dewa Perang Kunlun, hanya dalam waktu 1 minggu, dia menghancurkan puluhan organisasi gelap. Dia sedang bergerak. Semua orang takut dia akan membunuh di luar negeri. Dia adalah pria yang brutal secara alami. Buktikan bahwa kamu lebih kuat dari Ye Junlin di medan perang. Hasil yang baik. Kekuatan Chen Wudao juga menyebabkan sakit kepala di luar negeri, termasuk Watanabe Tianyi dan lainnya. Setelah akhirnya menggulingkan Ye Junlin, orang gila lain datang. Reputasi Chen Wudao di Daxia telah meningkat. Semua orang yang awalnya mendukung Ye Junlin pergi untuk mendukung Chen Wudao. Semua orang hanya tahu bahwa Dewa Perang Kunlun saat ini adalah Chen Wudao. Adapun Ye Junlin, dia sudah lupa. Bahkan ada banyak orang yang membuat komentar terhadap Ye Junlin. Saya baru saja mengatakan bahwa Dewa Perang Kunlun sebelumnya terlalu konservatif. Hanya ketika dia diganggu secara pasif, dia akan melawan. Seberapa kuat Dewa Kunlun yang baru? Mereka semua aktif. Lihat seberapa bagus efeknya. Aku takut mengenai orang-orang itu.
Daxia saya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Jelas ya. Itu adalah Dewa Perang Kunlun sebelumnya ditunda. Dan saya terlalu optimis tentang Chen Wudao. Mendengar banyak komentar dan komentar, Ye Junlin hanya tersenyum ringan. Ada sangat sedikit orang yang bisa, tidak pernah datang ke sini ketika Anda berada di puncak Anda, dan tidak pernah meninggalkan Anda ketika Anda berada di titik rendah. Saat ini, selain beberapa wanita, hanya ada satu God of War yang tersisa. Tentu saja, kecuali saudara-saudaranya dan teman-teman lamanya seperti Qin Beishan. Anda membuang darah Anda di garis depan, dan orang-orang yang Anda lindungi menikmati di belakang. Ketika Anda merasa terhormat, mereka berpura-pura mendukung Anda. Ketika Anda jatuh ke dalam palung, tidak ada yang akan mengingat kebaikan Anda. Adalah orang-orang yang pernah dijaga olehmu. Orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin menikahmu. Beberapa orang benar-benar tidak layak dijaga. Li Ziran tersenyum sedih. Setengah bulan lagi berlalu, dan Qin Beishan datang untuk kunjungan lanjutan secara langsung. Hasilnya mengecewakan. Ye Junlin tidak menjadi lebih baik. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa dia akan berada di tempat tidur selama sisa hidupnya. Hei! Qin Beishan menatap Ye Junlin dengan ekspresi penyesalan. Kemalangan tidak datang begitu saja. Qin Beishan baru saja pergi. 7 pembunuhan di bawah Chen Wudao datang kepadanya. Ye Junlin tersenyum. 7 pembunuhan jelas bukan hal yang baik. Bahkan bencana sudah dekat. Bab 1207. Mengkhianati Daxia. Qixia menatap Ye Junlin. Dan kemudian pada Li Ziran. Dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Ayo, jangan hindari mereka, kata Ye Junlin. Selama ini, Li Ziran dan ketahanan psikologis mereka telah dilatih. Apalagi yang tak tertahankan. Mendengar ini, Qixia berkata dengan ekspresi serius, aku di sini kali ini untuk 2 hal. Pertama, ambil kembali segel besar Kunlun. Kamu seharusnya mengembalikannya. Qixia menatap Ye Junlin dengan dingin. Meskipun Chen Wudao mengambil posisi Kunlun, segel besar Kunlun ada di tangan Ye Junlin. Hanya dengan segel besar Kunlun di telapak tangan Anda dapat memesan Brigade Besi Kunlun. Ini juga merupakan simbol status Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin mengangguk, oke, aku bisa menyerahkan segel besar Kunlun. Mari kita bicara tentang hal kedua. Tubuh Qixia tiba-tiba melonjak, dan aura pembunuh yang mendominasi menyelimuti penonton. Ye Junlin, apakah kamu tahu kejahatannya? Seven Kills meraung. Li Ziran ketakutan. Bagaimana ini? Ye Junlin menatap Qixia. Apa yang harus aku salahkan? Bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, kata Qixia dengan marah. Bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara. Li Ziran dan Wu Xiao menjadi gila ketika mereka mendengarnya. Dengan karakter Ye Junlin, dia tidak akan melakukan hal seperti itu ketika dia meninggal. Mustahil. Ya, benar-benar mustahil. Semua orang cemas. Ye Junlin mendengus, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Apa alasannya? Ye Junlin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Istana Raja Darah dihancurkan olehmu 5 tahun yang lalu, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ye Junlin mengangguk. Saat itu dia benar-benar bersih. Tapi mengapa Istana Raja Darah muncul kembali tahun lalu? Bagaimana Anda menjelaskan ini? 7 pembunuhan menatap Ye Junlin. Aku. Ye Junlin tidak bisa menjelaskan masalah ini. Dia juga tidak mengerti mengapa Istana Raja Darah akan muncul kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak tahu. Tapi kami tahu. Itu semua karena kamu. Karena kamu bersama Istana Raja Darah. Kamu telah mengkhianati Daxia dan bekerja sama dengan musuh di luar negeri. Kamu tidak menghancurkan Istana Raja Darah di semua. Itu kamu. Diam-diam menyembunyikan berita. Dunia berpikir bahwa Istana Raja Darah telah musnah. Faktanya, Istana Raja Darah telah berkembang secara diam-diam secara pribadi. Jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami telah mengendalikan semua bukti. Anda dan Istana Raja Darah bersekongkol. Semua bukti. Ye Junlin tertawa ketika mendengar Seven Kills mengatakannya. Benar saja. Saya membuat keributan tentang Istana Raja Darah. Tuduhan yang tidak beralasan.
Kuncinya adalah dia masih tidak berdaya untuk membantah. Jika bukan karena perintah Yan Longwei kali ini, kamu mungkin tidak akan pergi untuk menghancurkan Istana Raja Darah, kan? Kisah mencibir. Ye Junlin, kamu berkolusi dengan Istana Raja Darah, menyebabkan konsekuensi serius dan menyebabkan kerusakan pada banyak organisasi. Apa yang harus kamu salahkan? Dihadapkan dengan pertanyaan tentang 7 pembunuhan, Ye Junlin tidak lagi ingin membela diri. Tidak berguna sama sekali. Itu direncanakan oleh seseorang. Dia hanya bisa menunggu untuk dipukuli. Bagaimana dengan hukumanku? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ini yang terpenting. Hukuman untukmu adalah sebagai berikut. Mengingat jasamu sebelumnya. Oleh karena itu, aku tidak akan memberimu hukuman mati. Tetapi hukuman mati tidak bisa dihindari. Mulai saat ini, kamu akan dikeluarkan dari Daxia. Dan kamu akan dihukum mati. Terbatas untuk meninggalkan Daxia dalam waktu 3 hari. Jika tidak, kamu akan dipaksa untuk pergi. Suara dingin Seven Kills. Boom. Mendengar hasil ini, otak Li Ziran serasa meledak. Ye Junlin diusir dari Daxia dengan tuduhan palsu. Kejam. Ini sangat kejam. Bab 1208. Mengusir dari DAXIA. Siapapun bisa melihatnya. Ini adalah konspirasi. Tujuannya adalah untuk mengusir Ye Junlin dari Daxia. Di dalam Daxia, Ye Junlin tidak bisa dibunuh. Tapi di luar Daxia, apakah masih belum dibantai oleh orang lain? Li Ziran tersenyum. Saya ingin suami saya menjadi murah hati sepanjang hidupnya. Dan dia hampir melemparkan dirinya pada perlindungan gunung dan sungai. Tapi pada akhirnya, berakhir seperti ini. Ini sangat menyedihkan. Akhirnya, suamiku bahkan tidak bisa mendapatkan reputasi yang baik. Tetapi dia berakhir pada akhirnya. Ini adalah kejahatan berkolaborasi dengan musuh untuk mengkhianati Daxia. Dewa Perang Kunlun, yang pernah menjadi yang tertinggi, akan ditendang keluar dari Daxia. Hahaha. Li Ziran tertawa terbahak-bahak. Tapi itu sangat menyedihkan dan menyedihkan. Inilah yang terjadi pada Dewa Perang di masa lalu. Tidak ada yang memikirkannya. Hanya lebih buruk, bukan yang terburuk. Kisah mencibir. Bukti faktual ada di depan kita. Apalagi yang bisa dikatakan. Istana Raja Darah adalah organisasi nomor 1 di dunia gelap. Dan yang dilakukannya adalah semua perbuatan tanpa pandang bulu. Ye Junlin berkolusi dengannya. Istana Raja Darah dan harus dieksekusi. Ya. Dewa Perangku melihatnya menyedihkan. Dan tidak mengeksekusinya. Tetapi mengusirnya dari Daxia. Faktanya, Chen Wudao memahami beberapa hal secara menyeluruh. Tapi hari ini Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia memperhatikan. Biarkan dia hidup dan mati. Qixia menatap Ye Junlin dengan dingin dan berkata, saya tidak datang untuk meminta pendapat Anda. Saya datang untuk memberitahu Anda hasilnya secara langsung. Di mana segel besar Kunlun itu? Tanya Seven Kills. Ziran, berikan dia segel besar Kunlun. Sesuai instruksi Ye Junlin, Li Ziran memberikan segel besar Kunlun kepada Qixia. Sebelum Qixia pergi, dia memperingatkan lagi, aku hanya memberimu 3 hari untuk meninggalkan Daxia. Jika tidak, aku akan secara pribadi mengusirmu. Kamu adalah pengkhianat. Suara penghinaan dari langit luar biasa. Ye Junlin menjadi pengkhianat terbesar Daxia. Pendosa terbesar sepanjang masa. Bahkan banyak orang di Daxia yang mencari tempat tinggal dan keberadaan Ye Junlin. Semua orang ingin melemparkan telur busuk dan air kotoran padanya. Pengkhianat itu harus keluar dari Daxia. Keluar dari sini. Mendengar segala macam pelecehan di luar, mentalitas Li Ziran benar-benar meledak. Tidak pernah ada hari yang menyedihkan dan menyedihkan seperti ini. Bagaimana dengan Junlin? Apakah kita hanya akan dibantai seperti ini? Bisakah kita meninggalkan Daxia saja? Tanya Li Ziran. Wu Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara lain selain pergi sekarang. Wu Xiao benar. Mereka bertekad untuk membiarkanku pergi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk melakukan apapun. Ye Junlin tenang. Baru saja pergi. Li Ziran merasa itu tidak adil. Sangat tidak adil. Mengapa? Pergi sekarang. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Kata Li Ziran. Tidak.
Kamu tinggal di Daxia dulu, dan aku akan menjemputmu setelah pihakku stabil. Selain itu, kamu lebih aman di Daxia, dengan keluarga Lin yang melindungimu. Ye Junlin tentu saja menolak. Apakah kamu tidak dalam bahaya di luar negeri? Bisakah kamu berdiri? Li Ziran sangat khawatir. Aku tahu bahwa sebuah pulau kecil sangat aman. Aku akan pergi ke sana dulu. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja dengan Yama melindungiku. Mereka terlalu malas untuk membunuhku. Ye Junlin lembut dan keras, dan Li Ziran setuju untuk tidak mengikuti. Ayo pergi besok. Segera, berita menyebar bahwa mantan Dewa Perang Kunlun akan diusir dari Daxia besok. Bab 1209. Aku akan kembali. Luar negeri benar-benar mendidih. Banyak lelucon. Tentu saja, ada banyak orang yang siap melakukannya. Di sebuah pulau, Watanabe Tenichi dan sekelompok orang berkumpul. Ye Junlin, kamu akhirnya diusir dari Daxia. Watanabe Tianyi menunjukkan senyum sukses. Ternyata itu semua konspirasinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Ye Junlin adalah ancaman bahkan jika dia menarik napas. Sekarang dia masih hidup. Dia pasti menjadi duri di mata musuh di luar negeri. Mereka harus disingkirkan sebelum mereka merasa nyaman. Bagi Chen Wudao, yang kalah tidak layak disebutkan apa-apa. Dan ketika dia menemukan bukti kolusi Ye Junlin dengan Istana Raja Darah, dia segera mengambil tindakan. Ye Junlin akan meninggalkan Daxia besok. Selama kita mengambil langkah keluar dari Daxia, kita bisa melakukannya. Dan bahkan mengatakan bahwa kita akan melakukannya secara terbuka. Watanabe Tianyi mencibir. Lapor ke penasehat militer. Tuan Fu dari Daxia akan segera menyampaikan roadmap keberangkatan Ye Junlin dari Daxia besok. Sudut bibir Watanabe semakin dalam, dan senyumnya penuh arti. Segera, dia memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Pergi dan bersiaplah. Ketika Ye Junlin mengambil langkah dari musim panas, dia harus dibunuh. Hanya ketika tubuh Ye Junlin benar-benar hancur mereka akan lega. Hari kedua segera tiba. Jangan khawatir, Ye Junlin. Aku memohon ayah angkatku untuk mengirim lebih dari selusin ahli untuk melindungimu. Selain itu, ketika kamu sampai di sana dan menetap, jemput kami. Li Ziran menginstruksikan. Di belakangnya ada lebih dari selusin master yang dikirim oleh keluarga Lin. Sebenarnya, dia sangat ingin pergi bersama Ye Junlin. Tapi mengingat keluarga mengikuti, tapi itu beban, dia menyerah. Juga, ketika kamu sampai di sana, keluarga Lin telah mengatur seseorang untuk menerimamu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Li Ziran membawa Ye Junlin ke dalam mobil dengan air mata berlinang. Selama Ye Junlin tenang, dia akan bergegas dengan anak itu. Bu, jangan khawatir, Ziran. Aku akan segera kembali. Kamu merawat anak-anak dengan baik. Ye Junlin tersenyum. Kisha, yang datang untuk mendesak Ye Junlin untuk pergi, mencibir, Ye Junlin, kamu tidak bisa kembali ke Daxia dalam hidup ini. Matilah hati ini. Lebih baik jika kamu bisa kembali. Jika kamu tidak bisa kembali, kita akan baik-baik saja seumur hidup di luar negeri. Ya. Zhou Yingying dan Li Ziran sudah menangis. Dewa perang dianiaya. Wu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Kisah mencibir. Dan dia memandang Dewa Perang Yama. Jika saya ingat dengan benar, ini dulunya adalah Dewa Perang Yama dari negara Serigala, kan? Mengapa Anda melindunginya di sisi Ye Junlin saat ini? Bukankah itu menjelaskan masalahnya? Hati Ye Junlin telah lama keluar dari Daxia, dan dia telah berkolusi dengan orang-orang ini di luar negeri. Kamu. Kata-kata dari 7 pembunuhan membuat semangat perang Wu Xiao dan Yan Luo menjadi buruk. Berhenti berdebat. Ye Junlin berhenti. Pada saat ini, bahkan Dewa Perang Yama menjadi bukti pengkhianatannya terhadap Daxia. Akhirnya, Ye Junlin pergi. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Ye Junlin akan mengalami hari seperti itu. Konvoi itu pergi jauh-jauh ke utara. Lama kemudian, konvoi melintasi perbatasan utara Daxia dan tiba di perbatasan Daxia. Di depan adalah gurun tak berujung. Dingin dan suram.
Seven Kills juga dikirim ke perbatasan secara langsung. Ye Junlin, aku mengirimmu ke sini. Dan aku telah melakukan yang terbaik untukmu. Selama kamu melintasi perbatasan, itu berarti kamu tidak akan pernah bisa memasuki Daxia lagi dalam hidup ini. Dan kamu bukan seorang Daxia. Orang. Lakukan sendiri. Bab 1210. Generasi Dewa Perang telah jatuh. Terpencil. Sedih. Dewa Perang yang bermartabat sebenarnya diusir dari Daxia. Ye Junlin tersenyum dan berkata, beritahu Chen Wudao. Biarkan dia bekerja keras untuk Daxia dan orang-orang. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, aku akan menariknya ke bawah. Kisah setelah mendengar itu tersenyum langsung. Hanya kamu. Hanya saja bawahan guru dikalahkan. Kamu juga layak. Cepat keluar. Kisah sepertinya mendengar lelucon terbesar di dunia. Di masa kejayaanmu, kamu bukan tandingan tuanku. Dia telah menjadi sia-sia. Dan Anda masih ingin menariknya ke bawah. Bagaimana ini mungkin? Ye Junlin tersenyum dan membiarkan tim melanjutkan. Tunggu. Pada saat ini, beberapa jet pribadi datang. Setelah pesawat berhenti, beberapa orang turun. Salah satunya berada di kursi roda dan didorong. Itu adalah Ye Lingtian. Beberapa orang mengikuti di belakangnya. Apakah Ye Junlin pernah memikirkan hari ini? Seberapa kuat kamu berada di balik gerbang keluarga Ye? Ye Lingtian mencibir. Meskipun aku di kursi roda, aku akan segera berdiri. Bagaimana denganmu? Kamu hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupmu. Perbatasan. Seseorang akan membunuhmu. Tidak ada kesempatan untuk berbaring di tempat tidur. Semua orang di keluarga Ye mencibir. Pembalasan. Benar-benar pembalasan. Kamu adalah tuan dari keluarga Lin. Kamu ingin mengawalnya. Beri mereka semua kembali. Ye Lingtian memarahi tuan keluarga Lin secara langsung. Selusin orang berkata, tidak, ini perintah Nona Li, dan kita harus patuh. Jika kamu tidak kembali, aku akan menangkap anggota keluargamu ketika aku kembali. Kembalilah, kalian masing-masing. Akan dihargai 10 juta. Ye Lingtian ancaman dan godaan digabungkan. Selusin ahli top segera mundur. Hahaha. Semua orang di keluarga Ye tertawa. Sekarang Ye Junlin hampir tidak berdaya. Hanya ada satu dewa perang Yama di sampingnya. Dan kamu. Apakah kamu tidak kembali? Apa bagusnya menemani orang cacat keluar dari Daxia? Selama kamu kembali, aku akan memberimu 100 juta langsung. Ye Lingtian tergoda. Melihat Yama God of War, dia tidak berbicara. Dia melanjutkan. 1 miliar. 3 miliar. 5 miliar. Ye Lingtian tidak ragu untuk menghabiskan harga tinggi untuk membuat Ye Junlin menemui jalan buntu. Boom. Suara mesin yang menderu bisa menjawabnya. Dewa Perang Yama langsung pergi dan melintasi perbatasan Daxia dalam sekejap. Dewa Perang Yama memilih untuk melindungi Ye Junlin saat ini. Dan tentu saja dia tidak menyukai uang ini. Hahaha. Ye Lingtian langsung tertawa. Keluarga Ye juga tertawa bersama. Ye Junlin dilindungi oleh satu orang. Dan jalannya penuh dengan bahaya. Ye Junlin. Ye Junlin. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Kamu lebih buruk dari anjing liar. Ye Lingtian berseru lega. Ini lebih nyaman daripada membunuh Ye Junlin. Seven Kills menggelengkan kepalanya tanpa daya. Satu generasi God of War telah jatuh. Berbaring di dalam mobil, melihat garis perbatasan Daxia yang jauh. Ye Junlin memiliki 1000 pikiran. Jangan terlalu memikirkan God of War. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Perasaan tidak pernah pulang. Kata Dewa Perang Yama dengan senyum sedih. Aku baik-baik saja. Setidaknya istri, anak, dan ibuku akan datang menemaniku. Tunggu kami tenang dulu. Melihat penampilan suram Ye Junlin, Dewa Perang Yama kembali terhibur. Ye Junlin tersenyum. Krisis berikutnya pasti akan penuh dengan krisis. Jadi bagaimana dengan stabilitas? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Dewa Perang Yama berubah. Karena segera seseorang muncul. Bersambung.